kemarin Kimi nugasin apa? Oh iya, video pembelajaran itu? Iya. Aduh, Ji, gimana menurut kamu? Ya orang katanya mau diskusi kan, tiba-tiba gimana ketemunya lah. Nah, kita ngomonginnya ketemu, kita anaknya gimana buat merancang benar-benar video pembelajaran itu, videonya itu bisa masuk dan menarik itu. Aha, ya udah, yang pertama itu kita harus tentuin dulu temanya itu apa. Yang kedua itu baru kita tentuin konsepnya. Gimana? Oke lah. Ih, kenapa sih Faruk lebay banget? Masya Allah, Masya Allah. Bisa bangkit lagi. Pak, pada tahun ini ya. Aduh, siapa ini kerjaan? Kok Faruk lama banget ya? Apa dia bikin konten? Tahu lah. Tabung ini di jalan banget. Emang tabung kenapa sih bisa kayak gini? Kalian tadi yang nyalon tabung di sana? Tahu, malah. Sakit ini tabung sakit. Gitu sih Faruk kan udah aja. Tabung itu kan bersifat basah. Iya, dah. Saya baru tahu. Kenapa? Tanyain ke Adit kan temannya Albert Einstein. Emang apa sih? Jadi apa itu bersifat basah seperti ini videonya. Hai teman-teman, namaku Jeruk sebagai Asam. Kalau aku Sabun sebagai Basa. Hai teman-teman. Mana tanda pengenalku? Nah, ini dia. Teman-teman, namaku Garam. Oke teman-teman, aku yang akan menjelaskan tentang diriku kepada teman-teman semua tentang asam. Karena aku ini adalah buah jeruk yang asam. Simak baik-baik ya, dan tetap bersamaku. Buah jeruk seperti aku ini, contoh asam dalam kehidupan kita sehari-hari sangatlah banyak. Misalnya, ada asam asetat yang terdapat pada cuka di rumah. Ada pula asam karbonat yang ada pada minuman bersoda. Ada 3 teori yang menjelaskan tentang kuk. Yang pertama, ada teori Arrhenius yang dilambangkan dengan warna merah. Yang kedua, teori Braustiglieri dengan warna kuning. Dan yang ketiga, teori Lewis dengan warna hijau. Merah, kuning, hijau, itulah teori asam.
teori Arrhenius yang berwarna merah menjelaskan bahwa asam menghasilkan ion H+, dan sisanya adalah negatif. Contohnya, pada HCl yang terionisasi menjadi ion H+, dan Cl-. Teman, ingat ya, menghasilkan ion H+, dan sisanya adalah negatif. Masih mau contoh lagi? Mau dong. Oke, misalnya pada H2SO4 yang terionisasi menjadi ion 2H+ dan SO4 2- yang telah disetarakan. Ingat, ada ion H+ dan sisanya negatif. Adapun angka 2 pada H+ dan 1 pada SO4 2- adalah valensi jumlah asam ya kawan, untuk menentukan kekuatan asamnya. Nah, selanjutnya teori Broglie-Lowry yang warnanya kuning menjelaskan bahwa asam merupakan donor neutron atau pemberi ion H+. Loh, kalau ada yang memberi, pasti ada yang menerima dong. Yap, yang menerimanya adalah pasangannya, yaitu basa. Oh iya, ngomong-ngomong soal basa, bagaimana ya kabar Sabun? Hai Sabun, bagaimana kabarmu sekarang? Hai Jeruk, kabarku baik kok. Terima kasih ya karena kamu mau memberikan protonmu kepadaku. Lebih baik kamu lanjutkan kembali tugasmu. Oke Sabun, kita kembali ke teori. Adapun contohnya yaitu HCl yang ditambahkan dengan H2O akan menghasilkan H3O+ ditambah Cl-. Lihat dari banyaknya ion H+-nya ya kawan. HCl memberikan H+-nya kepada Cl- karena H+ pada HCl lebih banyak daripada Cl-, sehingga HCl si pemberi H+ disebut asam, dan Cl- si penerima H+ disebut basanya. Adapun H3O+ memberikan H+-nya kepada H2O karena H3O+ lebih banyak H+-nya daripada H2O, sehingga H3O+ si pemberi H+ disebut asam, dan H2O si penerima H+ disebut basanya. Nah, dari masing-masing asam dan basa yang berpasangan ini disebut asam dan basa konjugasi. Oke, kita cabut ke teori selanjutnya. Teori Lewis yang warnanya hijau menjelaskan bahwa asam adalah aseptor elektron atau penerima elektron. Adapun yang memberinya adalah pasangannya, yaitu basa. So sweet kan? Hehe. Nah, mau tahu contohnya? Sering. BF3 plus NH3, di mana BF3 dijabarkan menjadi 5B dengan elektron valensi 3 dan 9S dengan elektron valensi 7, serta NH3 yang dijabarkan menjadi 7N dengan elektron valensi 5 dan 1H dengan elektron valensi 1. Setelah diketahui konfigurasi beserta elektron valensinya, kita gambarkan terlebih dahulu struktur atomnya sesuai dengan struktur Lewis. Perhatikan teman-teman, tanda X dan titik itu adalah elektronnya ya. Elektron pada N di sini bersifat bebas, sedangkan B masih kekurangan elektron. Oh, kasihan ya. Untuk itu, N dengan senang hati memberikan elektron bebasnya kepada B, dan mereka bersatu menjadi sebuah ikatan. Oh, so sweet. Dengan ini, BF3 dan NH3 saling mendapat keuntungan. NH3 sebagai basa karena memberi elektron, dan BF3 sebagai asam karena menerima elektron. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menentukan asam kuat dan asam lemah dari suatu larutan, serta bagaimana menentukan kadar pH-nya ya? Simak baik-baik. Asam kuat adalah asam yang terionisasi secara sempurna. Contohnya,
HCl, dan H2SO4. Asam kuat ini, dia lebih banyak melepas proton kepada yang lain. Wow, amazing! Karena itulah dia dinamakan asam kuat atau strong acid. Untuk mencari kadar pH dari asam kuat, kita harus menentukan konsentrasi ion H+-nya terlebih dahulu. Rumusnya adalah X dikali Ma, teman. Di mana X adalah jumlah valensi asam dan Ma adalah molaritas asamnya. Yang mana rumusnya adalah M sama dengan mol per V. Jika ada yang kuat, pasti ada yang lemah. Yap, dia adalah asam lemah. Dia tidak terionisasi sempurna, contohnya CH3COOH. Asam lemah ini, dia sedikit melepas proton kepada yang lain. Ya, kasihan sekali kalau asam lemah. Untuk itu, dia dinamakan asam lemah atau weak acid. Menentukan konsentrasi ion H+ pada asam lemah rumusnya akar Ka dikali Ma, di mana Ka adalah konstanta asamnya dan Ma adalah molaritas asam. Rumusnya M sama dengan mol per V. Nah, konsentrasi ion H+ pada asam kuat maupun asam lemah akan digunakan dalam menentukan kadar pH-nya dengan rumus min log konsentrasi ion H+. Tahukah kamu, kadar pH-ku kurang dari 7 yang menyebabkan rasanya menjadi asam. Semakin asam, maka semakin rendahlah kadar pH-ku. Sifat dari asam lemah dan asam kuat ini sangatlah beragam. Pertama, dari rasanya yang sudah pasti adalah asam. Asam yang pekat seperti HCl dapat bersifat merusak kulit bila terkena. Makanya hati-hati ya kawan. Ketiga, bersifat korosif atau perusak terhadap logam jika terkena terus-menerus. Keempat, pada asam lemah dapat menghantarkan listrik, namun hanya sedikit teman, ditandai dengan sedikitnya gelembung dan nyala lampu yang redup. Sedangkan pada asam kuat, dia dapat menghantarkan banyak listrik, ditandai dengan banyaknya gelembung dan nyala lampu yang bersinar terang. Wow, silau men! 5. Larutan asam juga bersifat dapat memerahkan kertas lapis biru. Tada! Selesai juga. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang asam teman-teman. Selanjutnya tentang basa nih. Sabun. Iya, I'm coming biru. Oke, sekarang aku siap menjelaskan basa kepada teman-teman semua. Baiklah, semangat sabun. Aku mau istirahat sebentar ya. Oke, hati-hati ya. Baiklah teman-teman, ikutlah bersamaku. Teman-teman, setelah kita semua mendengar penjelasan tentang asam dari jeruk tadi, sekarang saya, Sabun, yang akan menjelaskan basa kepada teman-teman semua nih. Simak baik-baik dan tetaplah bersamaku. Hehehe. Contoh basa dalam kehidupan kita sehari-hari juga banyak ditemukan seperti halnya asam. Misalnya, kalium hidroksida yang terkandung pada sabun.
dan juga magnesium hidroksida yang terdapat dalam obat mah, teman-teman. Wow, tak pernah kita bayangkan sebelumnya kan? Sama seperti asam, ada 3 teori juga yang menjelaskan itu. Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Namun, karena teori Bronsted-Lowry dan Lewis sudah menjelaskanku juga pada saat Jeruk menjelaskan asam, maka aku hanya menjelaskan teori Arrhenius saja, teman-teman. Begini nih, dalam teori ini, basa menghasilkan OH- dan sisanya adalah positif, teman. Contohnya, pada NaOH yang terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Ingat teman, OH- dan sisanya adalah positif. Teman-teman, adapun teori Bronsted-Lowry dan Lewis tentangku tadi sudah dijelaskan oleh Jeruk sebelumnya. Iya kan, Jeruk? Ya, benar sekali. Teman-teman, pada teori Bronsted-Lowry, basa berperan sebagai akseptor elektron atau yang menerima ion H+ dari asam. Sedangkan pada teori Lewis, basa berperan sebagai donor elektron atau pemberi elektron. Nah, Sabun, lanjutkan kembali tugasmu. Gambar T. Oke, terima kasih atas semangatnya, Jeruk. Baik, teman, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kita beranjak pada basa kuat dan basa lemah, teman. Bagaimana ciri-cirinya? Apa saja contohnya? Dan bagaimana cara kita menentukan pH-nya nih? Karena pH asam dan basa sudah tentu berbeda. Yuk, simak ya. Basa kuat ialah basa yang terionisasi secara sempurna. Contohnya NaOH, teman-teman. Basa kuat ini, ia lebih banyak menerima proton dari yang lain. Karena kekuatannya itu, dia dinamakan basa kuat. Hahaha. Untuk menentukan kadar pH pada basa kuat, kita harus mencari konsentrasi dari OH-nya, teman. Dengan rumus X dikali MB, di mana X adalah valensi basa dan MB adalah molaritas basa. Dengan rumus M sama dengan mol per P. Begitu. Adapun basa lemah, dia adalah basa yang tidak terionisasi secara sempurna. Contohnya adalah NH4O. Basa lemah ini, ia lebih sedikit untuk menerima proton dari yang lain. Kasihan ya. Karena itu, dia dinamakan basa lemah. Kasihan. Untuk menentukan konsentrasi OH-nya pun berbeda dengan basa kuat, teman. Rumusnya adalah akar KB dikali MB, di mana KB adalah konstanta basa, sedangkan MB adalah molaritas basa, dengan rumus M sama dengan mol per P. Nah, konsentrasi OH- di sini digunakan untuk mengetahui nilai pOH, teman. Rumusnya adalah min log konsentrasi OH-. Tidak hanya sampai di situ, nilai pOH ini baru digunakan untuk mengetahui nilai pH-nya, dan rumusnya adalah 14 min pOH. Rumus mencari pOH dan pH ini berlaku untuk basa kuat maupun basa lemah juga.
kamu, kadar pH-ku biasanya lebih dari 7, yang menyebabkan rasaku menjadi pahit ketika dirasakan. Semakin tinggi, maka semakin kuatlah kadar pH-ku. Ho 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 ho. Sifatku, apakah kalian sudah mengetahuinya? Belum? Baiklah, tetaplah bersamaku untuk mengetahuinya. Hehehehe. Hal pertama yang harus diketahui dari diriku adalah rasaku yang pahit. Uwek. Ih, jangan coba-coba merasakanku ya. Kedua adalah sifatku yang licin. Untuk itu, hati-hati juga dalam menggunakanku ya teman-teman. Tiga, basa kuat dapat menghantarkan listrik loh. Buktinya, dengan banyaknya gelembung dan nyala lampu yang terus terang terus. Hehehe. Ups. Kalau basa lemah, juga bisa menghantarkan listrik teman. Namun, sedikit, yang ditandai dengan sedikitnya gelembung dan nyala lampu yang redup. Keempat, larutanku jika dimasukkan oleh kertas lakmus merah akan berubah. Simsalabim, hehehe, jadi biru. Ajaib kan? Nah teman-teman, itulah aku sebagai basa. Hehehehe. Oke teman, asam sudah, basa pun sudah ya. Iya jeruk. Sekarang kita akan mendengarkan garam nih. Oh ya? Iya dong. Garam. Iya teman-teman, sekarang giliranku menjelaskan kepada teman-teman semua. Doakan aku ya. Oke teman-teman semua, karena garam, aku akan menjelaskan tentang diriku, yaitu garam. Hehehe. Ikuti aku ya. Teman-teman, garam itu pH-nya netral atau sama dengan 7 loh. Tidak asam, tidak juga basa. Nah, tahukah kamu, garam itu terbentuk dari asam. Hai. Dan basa. Hai. Nah, asam dan basa ini akan menghasilkan garam dan air. Geser dong. Ih, aku mau lewat nih. Nah, sip. Oke, selanjutnya adalah contohnya. Pada reaksi HCl dan NaOH yang akan menghasilkan NaCl dan air. HCl adalah asam, NaOH adalah basa, menghasilkan NaCl yaitu garam dan H2O yaitu air. Contoh dari reaksi ini adalah diriku. Hehehe, garam dapur teman-teman yang sering kita temukan. Teman-teman, sebenarnya masih banyak tentangku yang ingin kujelaskan. Teman-teman bisa mempelajariku pada pembahasan tentang hidrolisis garam. Dalam simulasi ini, aku hanya menjelaskan tentang diriku secara garis besarnya saja, agar teman-teman juga dapat mengenalku. Masih belum mengerti tentang pH? Simak jungkat-jungkit pH ini yuk.
Nah, teman-teman, itulah yang bisa kami sampaikan tentang simulasi asam dan basa ini. Yap, semoga video ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran ke depannya ya. Iya. Dan temukan kita bertiga dalam kehidupan sehari-hari ya. Kami, Jeruk, Sabun, dan Haram undur diri. Sampai berjumpa kembali. Dadah. Let's Finance. Nyuci sendiri. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, hidupku sendiri. Aduh, usianya banyak banget sih. Desi, iya. Kamu lagi nyuci? Iya nih. Aku ikutan dong. Iya sini. Dan, Non, kamu kalau nyuci pakai deterjen apa? Biasa, deterjen biasa. Emang kenapa? Aku kalau pakai deterjen yang itu tuh. Yang mana? Itu. Yang mana? Aduh, yang itu. Yang mana? Nih, yang itu. Begindang. Ego begindang, ego begindang, ego begindang, dang 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 dang. Oh, ini. Kita gangguin ibu-ibu rempong di sana. Oh iya, bagus tuh. Ayo kita ke sana yuk. Yuk. Don't you know I suffer? Oh, baby, can you hear me, Lord? You caught me under false pretenses. Lalu sadis caramu menjadi. Aduh, baik banget. Aduh. Aku tahu deterjen itu bisa pahit. Kenapa? Hah? Deterjen itu bisa bersifat basah. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang hukum relativitas dari MC kuadrat ya. Berhubung ini ada pemilihan dulu yang ini kalian bisa dulu ini. Ini kalian kerjakan ini.
Kenapa nggak ingat? Enggak pak. Nggak mau kenapa? Enggak pak, cuma lihat pak. Kerjakan yang benar. Iya pak. Kok kenapa kok? Udah tewas. Iya kita tolong. Kenapa ngobrol? Oh ini pak sakit pak. Sakit. Kenapa? Dari pagi belum makan. Oh, itu berarti asam lambungnya meningkat. Ini kamu minum obat mah. Ini bisa menetralisir asam lambung. Soalnya ini mengandung bahasa yang dapat diterapkan. Dan sekian perkuliahan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajarannya bermanfaat. Maaf, aku tak bisa. Karena aku sudah bersuara. Kamu kenapa? Sakit banget, Sam. Sakit kenapa, Wih? Hei, kamu kenapa? Oh, jadi gini. Orang yang dulu aku benar-benar sayang, orang yang dulu benar-benar aku percaya, ini pergi gitu aja, dan dia sudah punya keluarga. Oh, sumpah, sumpah. Coba sedih dong, Pi. Nah, aku tahu. Kita ke dukun cantik. Dukun? Yes, dukun. Gimana? Boleh juga, tapi manjur nggak nih? Oh tenang, temen gue banyak yang pakai dukun. Semuanya kecantol sama dia. Cantol apanya? Ada deh. Jadi nggak? Oke deh, yuk. Aku coba, yuk. Kasih. Terus gimana? Padahal nih ya, dia itu udah janji ke gue kalau dia mau ngelamar gue. Tapi apa kenyataannya coba? Jahat banget sih. Dia malah pergi gitu aja. Dan sekarang udah punya keluarga. Dah. Tenang, tenang. Aku anterin ke tempat dukun itu. Ya, ini dia. Dukun cantik. Dukun cantik. Iya. Jadi kamu mau ikut masuk? Enggak, aku tunggu aja di sini ya. Tunggu, nggak apa-apa. Iya, tunggu. Ya udah deh, masuk ya. Tapi nggak serem kan? Enggak, tenang aja. Semangat. Waalaikumsalam. Masuk. Benar ini dukun cantik mah? Iya, ada apa ya? Jangan. Begini Mbak, saya mendapat kabar dari teman saya bahwasanya suruh berkunjung ke sini untuk berkonsultasi dengan Mbak, karena saya memiliki masalah yang begitu buruk. Apa maksudnya? Biasa sih Mbak, masalah laki-laki. Ya, saya sudah tahu. Bagaimana Mbak solusinya? Saya pengen banget ngebalesin rasa sakit saya ini ke dia, karena dia itu udah ngebohongin saya selama bertahun-tahun ini, dan dia ninggalin aku gitu. Udah,
karatan, Mbah. Ih, jelek banget. Mbah, itu bener penjamahan. Bukan. Penjamahan. Apa penjamahan? Penjamahan. Ah, penjamahan. Penjamahan. Oh, itu caranya bagaimana, Mbah? Ini caranya bisa digunakan asam. Asam itu berasal dari jeruk nipis dan air kelapa. Oh. Dan itu apa fungsinya kemenyan? Diasapi seperti itu untuk apa? Untuk menambah aroma. Sambil mengeringkan juga ya, Mbak? Iya. Baik. Prosesnya masih lama ya, Mbak? Masih. Udah, kamu diam aja. Sambil komat kami temulu tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Nggak disiram sih, Mbak. Buka mata kamu. Nah, sekarang kamu udah cantik. Cantik mah udah dari dulu, Mbak. Nah, ini silakan kamu bawa pulang. Minum di Kayak rumah. ini, Mbak. Sebelum tidur kamu oleskan di muka kamu. Supaya aja Dioleskan di muka tiap malam. Sebelum tidur, nah kamu oleskan ke situ. Nanti keesokan hari pasti lahir itu nempel ke kamu. nempel, Mbak, bener. Iya, coba aja deh. Oke, Mbak. Kasih ya, Mbak. Oke. Aduh, panas temen cah jagat ya. Nyeling sampai rokok mungkin nen. Terus mah bontot suwe pisang nih. Wih, ngapain sih bocah lu ya? Set mau dia sih bisa order balas ya. Bukan. Balas. Lupa mau nemu si Ajis. Gimana nih? Para nongol di bontot suwe. Turun ya. Turun lah. Buset bocah lu ya. Muter-muter mendi sih. Sampai supaya taling maning tuh. Kata-kata aja nih. Aduh. Minumlah. Mendi lah. Minuman ini bersifat asam. Ini dikarenakan pH-nya itu kurang dari 7. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri, lama tak Ekspektasi. Hahaha, saya ini adalah Ratu Rebang. Siapa orang yang mengganggu saya lagi itu? Ibu, tolong, ada lebah, Ibu. Ibu, tolong. Ada tolong, Ibu. Aduh. Siapa besar kau telah berikanku
pakai sabun. Kenapa pakai sabun, Bu? Soalnya sabunnya basah, jadi masih cepet sayang. Aduh, gagahnya ya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Suka gatel-gatel gitu. Hah? Iya. Iya itu gara-gara pakai deterjen merek Bicut nggak? Nah, dia jalan gitu. Nggak tahu nih kena deterjen kayaknya sih. Aduh. Rasanya gimana? Gurih-gurihnya. Aduh. Gimana sih marah tuh? Kamu nyari apa? Pergi dari sini. Belum makan? Nih, makan sneaker. Bentar. Omi, bacanya di sana. Jangan sedih. Ada aku di sini. Aku tahu. Dekat loh. Dingin. Oh, penjamahan. Hah? Bukan penjamahan. Penjamahan. Penjamahan, Neng. Kamu mau dijamah? Apa? Penjamahan. Penjamahan. Pakai G. Kok penjamahan? Ulang. Aduh. Terus
Kuri bilik sini nu rela ke prolog ya can ka. Bikin anak ribet pisan. Chicken. Ya, ini lo Muhammad Rasulullah. Mau dibitin dan tiba wedi aku. Kepribet tiba lu wong iki ditarik. Tolong ibu ada apa? Ibu tolong. Jangan. Ibu. Tolong, mama, tar dulu, mama. Ibu tahu. Apa, Bu? Kita pakai madu. Mana madunya? Beli atuh. Ayo atuh, Bu.